terima kasih ya Bu udah dikasih kesempatan buat kita buat mewawancari Ibu. Sebenarnya di sini perkenalkan, saya Muhammad Maktum Ibrahim dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya Yazid Jamaluddin. Saya Masih Firdaus. Ya, jadi di sini kami dikasih tugas sama dosen kami untuk mewawancarai salah satu owner yang kami anggap bisa menjawab terkait vintage dan juga crowdfunding, Bu. Dan dari dosen kami juga udah ada beberapa kayak panduan apa aja yang perlu ditanyakan. Nah, di sini ada kurang lebih 9 pertanyaan. Sebelumnya di sini kalau boleh tahu posisi Ibu dalam tingkat manajemen saat ini itu sebagai apa? Baik, saya akan sampaikan, kenalkan saya Bu Istiqomah selaku owner atau pemilik atau mitra MBG yang ada di Kota Gresik, tepatnya di Kecamatan Balongpanggang di Dusun Babatan Mojopuro. Ibu sebagai owner. Saya sebagai ownernya. Kemudian yang kedua itu sudah berapa lama sejak Ibu memasuki posisi menjadi owner? Ya. Untuk proses pendirian untuk MBG sendiri, saya berawal mulai bulan Maret, mulai mendapatkan informasi itu, lantas proyek kita garap, langsung proses dimulai bulan September tanggal 15 September 2025. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga itu, apakah Ibu saat ini mengenal istilah fintech dan apakah fintech itu digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan ini? Fintech setahu saya kalau di sini itu tidak menggunakan fintech, jasa fintech. Kalau fintechnya sendiri adalah hasil dari proyek atau proses pembuatan MBG ini, BGN ya atau SPG ini. SPG ini disalurkan ke sekolah-sekolah, dan itu kami mendapatkan finansialnya berupa sewa. Jadi tidak ada fintech dari luar kecuali memang ada investor yang masuk di kita. Tapi masih kayak semisal ada transfer gitu pakai kayak lewat BRI, Lewat BNI. biasanya. Pakai direct BNI. Tapi berarti masih pakai istilahnya kayak vintage dalam bentuk teknologi tapi bukan Pakai teknologi, memang pakai teknologinya pakai karena turunnya keuangan itu kan dari direct. BNI itu kan melalui teknologi. Iya. Ya, jadi kami tidak bisa menggunakan uang seenaknya. Iya. Jadi harus ada proposal, harus ada teknologi yang kita pakai tadi, yaitu melalui direct BNI. Ke pertanyaan keempat, jadi kalau pertanyaan lagi jenis dan macam fintech yang mana yang digunakan? Itu tadi. Yang digunakan dalam artian digunakan untuk proses pembuatan proyeknya atau proses untuk pendistribusian. Semuanya Bu, kayak dari pembuatan, dari distribusi juga. Kalau dari pembuatan memang kami fintechnya menggunakan teknologinya, yaitu dana kita pribadi, dana investor, ada beberapa yang kita pakai. Tapi kalau untuk setelah proses ini semuanya dari negara, Jadi melalui direct BNI tadi, semuanya. Yang kelima, apakah Ibu juga mengetahui manfaat dan risiko untuk penggunaan fintech ini? Sangat sangat tahu karena bagaimanapun kalau kita salah menggunakan teknologinya ya, kita salah menggunakan prosesnya aja, berdampak pada pengendapan dana. Ya, berdampak pada pengendapan dana atau tidak terproses atau tidak istilahnya itu tidak bisa digunakan dana tersebut dikarenakan kendala-kendala dari teknologi. Macet juga ya Bu. Macet bisa melalui ini juga macet, melalui ini juga macet. Jadi itu
kekurangannya di teknologi. Iya. Lanjut pertanyaan ke-6 Bu ya. Apakah Ibu mengikuti pelatihan atau penjelasan tentang fintech? Kalau spesifik untuk fintech sendiri tidak dapat. Cuman kalau karena kita berkumpulnya dengan para pengusaha-pengusaha, di situ kita berkumpul, nanti ada peningkatan kapabilitas ya, peningkatan soft skill, peningkatan knowledge tentang keuangan dan sebagainya. Kita menghadirkan sosok manajemen yang biasa mengurusin keuangan, manajemen keuangan kita datangkan. Kalau fintech sendiri kami belum pernah menyentuh untuk kita. Biasanya kita hanya memanggil kalau ada orang dari seseorang dari bank ya yang muncul dari bank A B C D baru datang untuk mengajari masalah fintech. Cuma spesifik tidak ada. Gak pernah kita pelatihan spesifik khusus fintech. Cuman kalau kita mengenal fintech ya dari orang-orang yang pemegang keuangan yang melalui teknologi dari bank biasanya. Ya, walaupun nggak ikut tapi paham lah. Ngerti lah. Lanjut pertanyaan ke-7. Apakah Ibu mengetahui mengenal crowdfunding? Apa? Crowdfunding. Funding kayak fundraising? Iya, kayak penggalangan dana. Fundraising CSR? Iya. Iya. Kayak gitu ya. Kalau di suatu perusahaan, dimana kalau perusahaan itu milik pribadi, itu tidak ada istilahnya CSR, fundraising, kita nggak ke sana. Jadi fokus yang sekarang saya pegang ini ada beberapa modal dasar saya untuk mengembangkan itu dari pembukaan bakery. Saya punya bakery, saya punya catering, saya punya MBG, ya. Di mana keuangannya semuanya itu adalah manual awalnya ya, manual ya. Terus dengan adanya teknologi, kita sudah menggunakan QRIS, kita sudah menggunakan transfer, kita menggunakan otomatis kayak payroll, pembayaran karyawan juga payroll. Payroll itu otomatis dari bank menuju ke anak-anak karyawan. Jadi tidak melalui owner lagi tapi langsung otomatis namanya payroll. Jadi keuangan dari direct BNI kita masuk ke owner langsung kita masukkan ke BNI. Kalau kita melalui BNI ya salah satu bank itu langsung payroll. Kalau Jatim ya langsung payroll ke karyawan yang mempunyai nasabah tersebut. Kalau fundraising atau crowdfunding itu kami tidak mendapatkan dari luar, kami usaha sendiri. Kalau kami mengadakan sesuatu event, baru akan ada penjualan, ada pembelian yang hasilnya kita masukkan dalam hasil fundraising. Terus CSR, kalau ada kegiatan besar yang melibatkan masyarakat, melibatkan suatu program atau melibatkan otomatis melibatkan perusahaan kecil-kecil yang lain, kita baru mengadakan namanya CSR, mencari CSR. CSR itu kan istilahnya orang yang akan menyumbang. Ya. Tapi untuk semisal crowdfunding dalam pembentukan MBG gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena murni milik pribadi dan milik negara. Kemudian menurut Ibu itu kira-kira crowdfunding itu bisa mensejahterakan negara atau enggak? Sebenarnya kalau diolah dengan bagus, dimanage dengan bagus, itu akan menguntungkan simbiosis mutualisme. Jadi di sini untung, di negara juga untung. Jadi tergantung Bagaimana pengelolaannya. Kalau tidak dikelola dengan baik, ya mesti akan ada yang dirugikan. Entah rakyat dirugikan, entah kita sebagai personal dirugikan, atau negara yang dirugikan. Jadi ada apa istilahnya di dalamnya, iya ada teknik simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Jadi tidak dirugikan. Kalau ada yang dirugikan secara satu itu berarti manajemennya yang kurang bagus. Mungkin itu aja sih Bu. Beberapa pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Dan sebenarnya terima kasih juga ya Bu, udah dikasih waktu buat wawancara Ibu, buat tugas kita juga. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Amin. Mungkin ada pesan-pesan buat Ibu, buat teman-teman mahasiswa. Iya, belajarlah setinggi-tingginya sesuai dengan cita-citamu. Sukailah
apa yang menjadi kendala di depanmu. Dengan disukai itu kamu akan sukses dengan hal tersebut. Kalau Anda menyukai salah satu pekerjaan atau tugas yang Anda tidak suka tapi kamu menyukainya, itu akan menjadi sukses. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih, selamat sukses ya. Terima kasih, Bu. Selamat sukses.